Halo guys, kita udah ada di Bekasi nih, mau ke rumah salah satu mitra di Bekasi. Padahal kita udah sampai sih, tapi tadi pas ditanya udah sampai belum masih lama karena kita mau nyamar jadi apa kayak gitu ya. Yuk kita samperin rumahnya. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini pagi ini saya lagi berada di Bekasi, tempatnya salah satu mitra. Nah pagi ini saya mau bincang-bincang, pengen tahu nih kabarnya kan beliau ini sudah lunas KPR, benar ya? Ya. Sudah beli mobil kendaraan terbaik buat keluarganya, lunas umroh juga pemirsa, kemudian ya untuk renovasi rumah mertua juga, iya pokoknya hal yang peritil-peritilan itu udah nggak terbilang lagi sih, yang sudah banyak diselesaikan. Oke, pagi ini kita mau ngobrol singkat sih, mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa mengambil ilmunya dan bisa menginspirasi, itu harapannya. Oke, Mbak Putri, assalamualaikum. Pak Asep juga. Pak Asep, maaf profesinya apa Pak? Guru. Oh, guru. Kepala sekolah ya Bapak? Apa yang punya sekolahan? Yang punya sekolahan. Oh, wakil. Jadi Pak Asep ini suaminya ada sebagai wakil kepala sekolahan di sekolahan swasta. Ya. Oke, sekolahan swasta. Anda Ibu sebagai apa Ibu? Saya sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Ini ibunya, rumahnya ini, tangganya nih. Sebelumnya saya itu berprofesi sebagai guru TK. Oh, sekolahnya sama? Sekolahnya sama. Oh gitu, sama TK sama SD. Oke, backlog. Iya. Oh iya. Oh, berawalnya dari guru. Tetapi waktu mulai jualan itu berawal dari ketika masih profesi guru gitu? Iya, betul. Ketika profesi guru. Boleh dong diceritain singkat gitu bagaimana untuk perjalanan awalan mulai terjun di bisnis gitu, di jualan seperti itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali gabung di bisnis ini itu ketika saya masih jadi guru TK. Oh gitu. Ya, berapa tahun yang silam tuh? Itu sekitar tahun 2017. 2017 pemirsa. Berarti 2017, 2018, 2019, 2001, 2. Sekarang udah berapa? 4 tahun ya. Sampai lupa tahun berapa tahun. Iya. Jadi dulu itu memang belum fokus sama sekali. Saya berpikir kalau ikut bisnis ini itu masih sampingan aja. Oh, sampingan. Ya, okay. Ibaratnya untuk nambah-nambah uang jajan. Nambah uang dapur. Iya, jajan aja. Oh, gitu. Karena mindsetnya adalah uang jajan. Jadi dapatnya uang jajan, hanya sekedar uang jajan. Jadi itu hati-hati pemeriksa kalau untuk masalah mindset ya, harus benar-benar. Iya. Jadi pada saat itu saya belum fokus, kemudian leader saya minta untuk saya bilang ayo fokus gitu, karena memang butuh kefokusan sih sebenarnya ketika kita berbisnis itu gitu. Kemudian saya berusaha untuk bisa fokus sampai akhirnya saya resign gitu. Wow, sampai resignnya itu berarti tahun berapa tuh? Itu resign tahun 2020. Oh, berarti baru setahun dong? Iya, gitu. Kemudian fokus, alhamdulillah ternyata Allah kasih yang lebih besar lagi. Bener-bener naiknya 10 kali lipat. Naik income-nya 10 kali lipat. Yes. 10. Ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pemirsa. Jadi 10 kali lipat, misalnya income-nya sekian, hitung aja lah ya, kira-kira aja deh berapa gitu naiknya. Itu pantesan aja KPR lunas, bisa beli mobil, umroh lunas, bisa renovasi rumah mertua, semakin disayang mertua, bisa beli alat perang, bukan pistol maksudnya, laptop, HP terbaik dan lain-lainnya. Pokoknya untuk yang peritil-peritil mah beres ya. Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Itu tips-tips yang lainnya sampai itu kan kurang lebih berarti dalam kurang lebih 1 tahun ya untuk semuanya. Iya, impian-impian yang tadi saya sebutkan itu bisa tercapai itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Itu sangat-sangat singkat sekali pemirsa. Nah, pengalaman saya itu belajar bisnis itu udah tahunan, 10 tahun, tapi ya gitu-gitu aja. Berarti ini tipsnya, mau cerita nih Mbak Putri, boleh? Iya, jadi selain tadi fokus Fokus. Yang kedua, kenapa harus fokus tuh? karena gini,
Kalau Fokus misalnya- itu maksudnya menjualkan satu produk kah? Atau gimana sih maksudnya? fokus tuh dalam artian kita itu hari-hari ya untuk bisnis itu aja. Oh, Gitu. Kita tuh nggak ada yang namanya lirik bisnis lain kayak gitu. Fokus dengan bisnis yang satu ini kayak gitu. Itu yang dinamakan fokus bagi Fokus, saya terus. pribadi. Nah kemudian kita tuh punya yang namanya mentor. Ada mentor, Betul. fokus mentor, Nah, terus kenapa harus mentor? Karena yang namanya mentor bener-bener beliau ini nggak hanya ngasih pembinaan gitu, tapi bener-bener diajarin, bahkan sampai teknik pun itu diajarin. Kayak jadi gitu. benar-benar dibersamai ya. Betul. Bukan hampir 24 jam sih, ya mungkin hari-harinya ya di Hari-harinya. produk, di bisnis itu, hatinya di bisnis. Jadi totalitas ngurusin bisnis itu mentor. Jadi memang banyak sih bisnis sekarang itu ya semuanya menggunakan mentor. Tapi mentornya adalah mungkin ada yang sebagai mentor ketika saat diperlukan, tetapi ada yang mentor itu benar-benar mentoring. Jadi itu sampai mengedukasi, sampai itu bukan mengedukasi aja sih, Mengajarkan. ya saling mengajarkan, membina juga, kemudian menduplikasi juga, duplikasi. seperti itu ya. Gitu. Jadi suami gimana Pak? Maksudnya waktu beliau ini resign itu langsung oke, atau mikir-mikir ntar gue sendirian lagi nih ini penghasilan dapur gue gimana nih? Kan nggak semudah itu biasanya bapak-bapak. Kalau dulu saya kan juga resign nih, suami kita baru nikah memutuskan resign karena alasan syar'i lah ya, harus syar'i alasan syar'i. Suami khawatir karena income-nya baru sekian, ketutup nggak ya dapur, listrik, air, makan sehari-hari, anak-anak dan lain-lainnya. Sempat begitu nggak Pak awal-awal? Iya, kalau awal-awal resign apa awal-awal bisnis? Awal resign, Resign. kan kalau nggak resign kan Iya. otomatis dapat 2 kan Betul, income-nya betul. gitu. Ya kalau pas resign sih ya setuju banget sih saya, karena gitu. biar fokus juga sama anak-anak di rumah. Anak di rumah Apalagi keurus. pas bener. resign itu kan memang pas lagi pandemi tuh. Oh gitu. Oh iya benar 2020 Nah, Pak. itu Iya anak-anak kan di banget. rumah, dan sedangkan saya harus ke Belajar. sekolah gitu kan. Jadi seperti Anaknya itu. ada berapa nih bapaknya yang kecil? Iya, Ya. yang Oh, kecil. kotok. Jangan takut ya. Ya, ada berapa anaknya ada berapa Pak? Ada 3. Ada 3 Tiga. saudara-saudara semuanya. 3 ibu rumah tangga resign pula, income berlipat ganda. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Itu termasuk kenikmatan yang tiada tara, dan ini benar-benar harus patut disyukuri ya. Banyak kalau kita melihat ke bawah itu harus, maksudnya biar kita semakin bersyukur, Betul. semakin kita banyak memberi juga, memberi peluang untuk memberi, berbagi. Tetapi jangan sering-sering melihat ke atas. Kalau kita sering-sering melihat ke atas itu kadang mengurangi selalu kurang. Ini bisa di manage. Kemudian kita tetap yang namanya ikhtiar usaha untuk menjadi lebih baik. Itu aja sih yang menjadi standar kita atau motivasi kita ya untuk kita menjadi lebih baik. Itu ya kita ikhtiar dong, kita usaha, kita belajar, kita bebenah, kita banyak belajar dari orang di luar sana, entah itu dari orang yang sudah sukses, berjalan orang sukses, atau orang-orang atau motivator atau yang menjadi mungkin idola kita. Ada idola kita, mengidolakan seseorang yang dalam ini adalah yang sudah berhasil. Kita juga bisa belajar dari mereka tersebut. Gitu aja. Apalagi ada lagi Ibu tips-tipsnya Bu? Boleh Bu? Tadi itu udah fokus katanya mentor. Mungkin harus ada mentor yang benar-benar mentor gitu, yang benar-benar mengajarkan. Jadi yang benar-benar memperhatikan, yang benar-benar membimbing ya, gitu, mengedukasi. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian selain itu apa lagi? Produknya sih. Produknya kenapa? Produknya itu benar-benar bermanfaat. Produknya kita syarat semua. manfaat. Iya, betul. Terus kalau seandainya produknya nggak manfaat, maksudnya gimana tuh? Kalau yang bermanfaat itu kan benar-benar kesehatan kita tuh semakin terjaga gitu loh. Nah, apalagi jadi harus jualan produk kesehatan gitu maksudnya? ya enggak juga sih. Pokoknya intinya produk ini terbaik lah gitu.
Jadi menjual produk yang syarat manfaat. Betul. Supaya ketika kita menawarkan, mendistribusikan kepada orang lain, kita tidak kesalahan. Nah, Tidak terjadi mungkin salah yang berestafet gitu ya. iya, betul. Ya namanya kita kan menawarkan, menjualkan produk harus bertanggung jawab. Ada bentuk tanggung jawabnya dari kita bahwa produk yang kita jual itu harus bisa memberikan solusi, memberikan manfaat buat orang lain. Contohnya tadi yang Ibu sebutkan betul, mungkin ya kayak produk kesehatan bisa menyehatkan. Syukur-syukur kantongnya bisa sehat, ya sehat. Kalau misalnya orang sakit, wasilah kita orang itu bisa membantu kesembuhannya, otomatis kita kecipratan pahalanya ya. Jadilah mungkin amal jariahnya ngalir di sana. Masya Allah luar biasa, benar juga ya Bu ya. Iya. Kalau kayak gitu ya udah deh, saya mau bisnis yang syarat manfaat banget gitu. Jadi biar nggak kecipratan, biar kecipratan ininya Dapat amal jariah. pahalanya gitu. Oke, ternyata Pak Asep ini bukan hanya sekedar kepala sekolah, tetapi musisi juga pemirsa. Kita mau dengar beliau nyanyi. Ayo Pak. Oke. Nyanyi biar pada semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Masya Allah, suaranya ternyata bagus sekali pemirsa. Jangan-jangan Mbak Putri setiap hari dinyanyi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.